Tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas, kini menyasar industri penerbangan global. Pemerintahan China dilaporkan telah memerintahkan perusahaan maskapai penerbangan di negaranya untuk menghentikan penerimaan pengiriman pesawat dan suku cadang dari Boeing yang merupakan produsen pesawat asal Amerika Serikat. Atas kebijakan Donald Trump yang menetapkan tarif tinggi terhadap barang impor asal China yang masuk ke Amerika Serikat hingga membuat China memberikan perlawanan keras, kini membuat Boeing ikut menjerit. Simak ulasan lengkapnya di sini, di mana langkah China menghentikan impor produk Boeing ke negaranya memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap industri raksasa di Amerika Serikat. China telah meminta maskapai di negaranya untuk berhenti menerima kiriman jet dari raksasa penerbangan Amerika Serikat, yakni Boeing. Hal ini terjadi saat perang dagang memanas antara China dan Amerika Serikat. Seperti disampaikan sumber dalam laporan Bloomberg pada Selasa 15 April 2025, China juga telah memerintahkan maskapai untuk menangguhkan pembelian peralatan dan suku cadang terkait pesawat dari perusahaan Boeing Amerika Serikat. Bloomberg menuturkan langkah China menstop impor pesawat dan suku cadang dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa China sangat berani berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Bahkan, pemerintah China tak masalah jika harus membantu keuangan maskapai di negaranya yang memakai jet Boeing dalam menghadapi biaya yang lebih tinggi. Langkah China yang menghentikan impor produk pesawat terbang dari Amerika Serikat ini tentu merupakan tekanan langsung Tiongkok terhadap salah satu industri unggulan Amerika Serikat. Boeing merupakan simbol dari kekuatan manufaktur tinggi Amerika Serikat. Boeing sendiri adalah eksportir utama dan memiliki eksposur besar ke pasar China. Jika pengiriman dihentikan, hal ini bukan hanya merugikan Boeing secara finansial, tetapi juga memberi sinyal bahwa China siap menyerang titik vital ekonomi Amerika Serikat dalam perang dagang. Sementara itu, mengutip dari Yahoo Finance, 3 maskapai China antara lain Air China, China Eastern Airlines, dan China Southern Airlines telah merencanakan menerima pengiriman masing-masing 45,53 dan 81 pesawat Boeing antara 2025 sampai 2027. Dengan adanya kebijakan pemerintahan Xi Jinping terkait impor produk pesawat dari Amerika Serikat, tentu kesepakatan antara Boeing dan 3 maskapai China ini ikut terimbas. Ini adalah kerugian bagi Boeing. Bila terjadi penghentian pengiriman ke China, maka itu menandai kemunduran lain bagi produsen pesawat itu yang tengah menjalani pemulihan yang lambat setelah tahun yang penuh tantangan, yang ditandai oleh pemogokan buruh, peningkatan pengawasan regulasi, dan gangguan rantai pasokan yang terus-menerus. Efek besar dari kebijakan Donald Trump yang menetapkan tarif tinggi terhadap produk yang masuk ke negaranya membuat industri penerbangan di Amerika Serikat bakal mengalami kesulitan yang makin dalam. Sebelumnya, CEO AerCap Aengus Kelly menuturkan harga pesawat Boeing dapat meningkat 40 juta US dollar atau sekitar 658,97 miliar rupiah yang disebabkan skenario tarif dagang. Dalam skenario terburuk, misalnya kenaikan tarif dagang sebesar 25% secara menyeluruh yang merupakan balasan dari kedua belah pihak, harga Boeing 787 akan naik sebesar 40 juta US dollar. Ujar Kelly pada berita CNBC Kamis 12 April 2025. Ketika harga pesawat Boeing makin mahal, maka sebagian besar maskapai kemungkinan besar akan beralih ke Airbus asal Prancis. Airbus akan berpeluang menguasai 75% sampai 80% pangsa pasar global. Bisa-bisa Boeing dibuat gulung tikar. Nah, perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak hanya terus bereskalasi, tetapi juga masuk ke fase yang lebih strategis dan menyasar industri vital seperti penerbangan. Perang tarif yang awalnya bersifat taktis, kini makin mengarah ke bentuk konflik ekonomi struktural. China menyasar Boeing, simbol kekuatan industri Amerika Serikat, sebagai bentuk tekanan langsung terhadap inti ekonomi Amerika. Ini bukan lagi sekedar perang bea masuk, tetapi sudah menyerang perusahaan dengan kepentingan strategis nasional.
Ke depan, perang dagang ini tak hanya menyentuh produk konsumsi dan teknologi, tapi bisa melebar ke sektor lain seperti energi, keuangan, dan bahkan pendidikan atau kerjasama sains dan teknologi. Tindakan Cina terhadap Boeing menunjukkan kesediaan Beijing menggunakan alat ekonomi sebagai pengaruh politik. Setelah Boeing, bukan tidak mungkin Cina akan menyasar sektor lain seperti semikonduktor, dalam hal ini Nvidia dan Intel, farmasi, atau bahkan otomotif. Jika Boeing kehilangan kontrak bernilai miliaran dolar dari maskapai Cina, dampaknya bukan hanya dari sisi pendapatan. Reputasi global Boeing bisa terguncang, terutama jika Airbus terus memperkuat cengkramannya di pasar Asia dan Eropa. Perang dagang Amerika Serikat-Cina kemungkinan tidak akan mereda dalam waktu yang dekat. Sebaliknya, konflik ini akan terus bergeser dari sekedar tarif menjadi perang pengaruh industri, dominasi teknologi, dan supremasi ekonomi global. Kedua negara tampaknya tengah mengukuhkan posisi masing-masing sebagai rival ekonomi utama dunia. Nah, kira-kira siapa yang akan menang dalam perang dagang ini? The incredible border surge is costing Americans money that they don't have. It's bankrupting many Americans. Millions of people are pouring into our country, and they come from prisons. And they come from mental institutions, and they're terrorists. We can't let it happen. We gotta bring back our country. We have to save America. I just received word about Joe Rogan's endorsement. He's a fantastic guy, and it's a great honor to receive it. Thank you, Joe, very much. Republicans were doing really well. Stay online.